Halo semua, perkenalkan nama saya Christine Natalia Girsang. Saya dari kelas Antonius 5. Baik teman-teman, di sini saya akan menjawab jawaban dari benar salah. Yang pertama yaitu, usaha adalah energi yang ditransfer oleh gaya saat benda bergerak sejauh 1 meter dalam arah gaya tersebut. Jawabannya yaitu benar. Lalu yang nomor 2, energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya. Ini juga merupakan pernyataan yang benar. Yang nomor 3, usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi saat sebuah benda jatuh dari ketinggian 10 meter adalah 0 joule. 3. Kita di sini akan memakai rumus W sama dengan delta EP. Sama dengan EP 1 dikurang EP 2. Ini kita jabarkan menjadi Mg H1 dikurang Mg H2. Menjadi sama dengan 1 dikali 10 dikali 10 dikurang 1 dikali 10 dikali 0. Sama dengan 100 dikurang 0. Sama dengan 100 joule. Jadi pernyataan yang ketiga yaitu salah. Kita lanjut ke yang keempat. Energi kinetik sebuah benda dengan massa 5 kg dan kecepatan 3 meter per sekon adalah 22 joule. Pernyataan tersebut salah karena, mari kita jawab, kita menggunakan rumus EK sama dengan 1/2 M V kuadrat. Kita masukkan 1/2, masanya yaitu 5 kilo dan kecepatannya yaitu 3, kita kuadratkan. Menjadi 1/2 dikali 5 dikali 9. Menjadi 1/2 dikali 45. Ini menjadi 22,5 joule. Jadi pernyataan yang nomor 4 yaitu salah. Kemudian yang nomor 5. Jika sebuah gaya sebesar 6 Newton digunakan untuk mengangkat sebuah benda sebesar 4 meter, maka usaha yang dilakukan adalah 14 joule. Mari kita jawab. 5. Di sini kita akan menggunakan rumus usaha sama dengan gaya dikali S, yaitu dengan gaya 6 Newton dikali jarak yaitu 4 meter sama dengan 24 joule. Jadi pernyataan yang kelima ini adalah salah. Baik Ibu Guru dan teman-teman, di sini saya akan menjawab soal yang menjawabkan. Yang nomor 6 yaitu efisiensi penggunaan minyak bumi untuk mengurangi efek rumah kaca dapat mengurangi emisi karbon. Jadi nomor 6 dijodohkan ke A. Yang 7, beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum ini dapat merupakan salah satu usaha untuk menghemat energi. Jadi yang nomor 7 dijodohkan ke B. Lalu yang ke-8, mengkampanyekan penggunaan sepeda motor listrik merupakan upaya untuk mengurangi emisi karbon lebih tinggi dibandingkan CFC. Jadi yang nomor 8 dijodohkan ke C. Lalu yang ke-9, penggunaan HFC pada mesin pendingin sama seperti nomor 8, yaitu untuk mengurangi emisi karbon lebih tinggi dibandingkan CFC. Jadi nomor 9 dijodohkan ke D. Lalu yang ke-10 yaitu mematikan lampu saat pencahayaan alami mencukupi. Ini dapat mengurangi konsumsi listrik tidak perlu. Jadi nomor 10 dijodohkan ke E. Baik, di sini saya akan menjawab soal dari uraian singkat yang nomor 11. Yaitu sebuah benda bermassa 4 kg mula-mula diam, kemudian bergerak lurus dengan percepatan 3 meter per sekon. Usaha yang diubah menjadi energi kinetik adalah 2 sekon, titik-titik. Yang diketahui yaitu massa 4 kg, P00 karena diam, A 3 meter per sekon kuadrat, dan T-nya 2 sekon. Yang ditanya adalah usaha. Di sini pertama kita akan mencari PT dengan rumus PT sama dengan P0 ditambah AT. PT sama dengan P0-nya yaitu 0 ditambah A3 dikali T2. Jadi PT sama dengan 3 dikali 2, 6 meter per sekon. Setelah ini kita mencari usaha dengan rumus P sama dengan
EK2 dikurang EK1. Kita jabarkan menjadi setengah M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat sama dengan setengah dikali masanya yaitu 4 kg dikali V2 yaitu 6 dikuadratkan dikurang V1 yaitu 0 kuadrat. Menjadi 4 dan 2 dimatikan menjadi 2. Kemudian 6 dikuadratkan itu 36 dikurang 0. Jadi 2 dikali 36. Jadi usahanya adalah 72 joule. Kemudian di sini nomor 12, sebuah peluru dengan massa 200 gram ditembakkan vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan 60 meter per sekon. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka energi kinetik benda pada titik tertinggi adalah titik-titik joule. Di sini diketahui massa dari benda 200 gram diubah menjadi 0,2 kg. Kecepatannya yaitu 60 meter per sekon. Gaya gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya EK. Rumus mencari EK. EK sama dengan setengah M V kuadrat. EK sama dengan setengah dikali masanya yaitu 0,2 dikali kecepatannya yaitu 60 kuadrat. EK sama dengan 1/2 dikali 0,2 dikali 3600. Kita coret. EK sama dengan 360 joule. Nomor 13 yaitu sebuah bola tenis masanya 100 gram dilepaskan dari ketinggian tertentu. Jika setelah pemantulan pertama tinggi yang dicapai 3 meter dan pemantulan kedua 1,5 meter, maka tinggi bola tenis mula-mula adalah titik-titik meter. Yang diketahui massa benda yaitu 100 gram diubah menjadi 0,1 kg. H1-nya yaitu 3 meter dan H2-nya 1,5 meter. Yang ditanya H0. Di sini kita pertama mencari E. Menggunakan rumus E sama dengan H2 per H1. Jadi E sama dengan akar dari 1,5 dibagi 3. Jadi E sama dengan akar dari 1,5 dibagi 3 yaitu 1/2. E-nya sama dengan akar 1/2. Kemudian kita cari menggunakan rumus Hn sama dengan E pangkat 2N dikali H0. Dengan rumus yaitu H1 sama dengan E dipangkatkan 2 kali 1 dikali H0. H1 diketahui 3 sama dengan E-nya yaitu akar dari 1/2. Untuk menghilangkan akar, kita menggunakan rumus 1/2 dikalikan dengan dipangkatkan dengan 1/2, kemudian dikali 2. Lalu yang ditanya yaitu H0. Kemudian 3 sama dengan ini mati menjadi 1/2 dikali H0. Jadi H0 sama dengan 6 meter. Baik, yang terakhir yaitu uraian panjang. Nomor 14, sebuah bola masanya 2 kg. Mula-mula diam. Kemudian meluncur ke bawah pada bidang miring dengan kemiringan bidang 30 derajat dan panjangnya 10 meter. Selama bergerak bola mengalami gaya gesekan 2 meter. Hitunglah kecepatan bola sampai pada dasar bidang. Yang diketahui yaitu massa 2 kg, theta sama dengan 30 derajat, S sama dengan 10 meter, F 2 Newton, V0 0. Dan ditanya yaitu PT. Pertama kita menggunakan rumus W sama dengan delta EK. Sigma Fx dikali S sama dengan delta EK. Kita jabarkan Wx dikurang F dikali S sama dengan delta EK. Mg sin theta dikurang F dikali S sama dengan setengah M dalam kurung V2 kuadrat dikurang V0 kuadrat. Kita masukkan nilai M yaitu 2, gaya gravitasi yaitu 10, sin 30 derajat dikurang gayanya yaitu 2 Newton, 2 dikali 10 sama dengan 1/2 dikali masanya yaitu 2. Lalu yang ditanya yaitu V2 kuadrat dikurang V0-nya yaitu 0 jadi 0 kuadrat. Kemudian 20 dibagi setengah dikurang 2 dikali 10 sama dengan V2 kuadrat. Jadi V2 kuadrat sama dengan 10 dikurang 2 dikali 10. V2 kuadrat sama dengan 8 dikali 10.
V2 kuadrat sama dengan 80. V2 sama dengan akar dari 80. V2 sama dengan 4 akar 5 meter per sekon. Kemudian soal yang nomor 15. Sebuah peluru bermasa 15 gram ditembakkan ke dalam suatu ayunan balistik yang bermasa 1,5 kg. Peluru tertanam di dalam balok pada saat ayunan mencapai maksimum kawat membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu vertikal. Hitunglah kecepatan peluru sebelum menumbuk balistik jika panjang kawat 2 meter. Yang diketahui M1-nya yaitu 15 gram atau 0,015 kg. M2 1,5 kg. Θ-nya 60 derajat, H sama dengan 2 meter. Yang ditanya kecepatan dari peluru. Kita dengan rumus H sama dengan L dikurang H aksen. H sama dengan L dikurang L cos θ. H sama dengan 2 dikurang 2 cos 60 derajat. H sama dengan 2 dikurang 2 dikali 1/2 yaitu cos 60 derajat. Kemudian H sama dengan 2 dikurang 1. H sama dengan 1 meter. Kemudian kita mencari V aksen. V aksen sama dengan akar dari 2GH. V aksen sama dengan akar dari 2 dikali 10 dikali 1. V aksen sama dengan akar 20. V aksen sama dengan 2 akar 5 meter per sekon. Kemudian kita mencari V2 dengan rumus P1 ditambah P2 sama dengan P aksen. M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen. 1,5 dikali 0 ditambah 0,015 dikali V2 yang ditanya sama dengan 0,015 ditambah 1,5 dikali 2 akar 5. 0,015 V2 sama dengan 3,03 dikali akar 5. V2 sama dengan 3,03 akar 3 dibagi dengan 0,015 hingga mendapatkan hasil V2 sama dengan 202 akar 5 meter per sekon.